wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kriya Perwita Wisata yang saya muliakan, rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa meneruskan untuk membacakan dan mengkaji beberapa fikih yang berkaitan dengan masalah sholat. Dan kita di pekan kemarin sudah memasuki waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang waktu-waktu tersebut. Para ulama yang bermadzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali bahwa mereka berpendapat waktu-waktu yang terlarang itu ada 3, yaitu di saat terbitnya matahari hingga dia naik kira-kira sepenggalahan tombak, kemudian ketika matahari pas di atas kita hingga kemudian dia condong ke arah barat, dan di saat matahari memunculkan warna kuning agak kemerah-merahan karena akan tenggelam, ya hingga sempurna tenggelamnya. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki, mereka berpendapat waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat itu hanya ada 2, yaitu pada saat matahari pas sedang terbit dan ketika matahari sedang berwarna kekuning-kuningan agak kemerah-merahan pada saat akan ataupun ketika tenggelam. Adapun ketika matahari pas ada di atas kita, maka mereka berpendapat itu bukan merupakan waktu yang dilarang. Dalil mereka ataupun hujah mereka, alasan mereka adalah karena para penduduk kota Madinah mereka biasa sholat di saat matahari pas ada di atas mereka. Dan apa yang dilakukan oleh para penduduk kota Madinah ketika itu, yaitu di masa para sahabat, itu merupakan hujah, yang merupakan alasan. Namun yang tepat berdasarkan dalil-dalil yang ada, yaitu pendapat yang merupakan pendapatnya mayoritas para ahli fikih, ya, mayoritas para ahli fikih, ya. Bukan pendapatnya para ulama yang bermadzhab Maliki. Menunaikan sholat-sholat yang memiliki sebab di waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu ada yang sholatnya kenapa kita sholat itu ada sebabnya, dan ada sholat yang mutlak yang tanpa adanya sebab. Nah, bagaimana kemudian melakukan sholat yang ada sebabnya di waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat? Apakah boleh, apakah tidak boleh? Maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Para ulama yang bermadzhab Hanafi, Maliki dan Ahmad, bukan Syafi'i tidak masuk dalam pendapat yang masyhur pada mazhab mereka, ya pendapat yang masyhur pada mazhab mereka, pada mazhab Hanafi, Maliki dan Ahmad, tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat di waktu-waktu yang dilarang untuk melakukannya secara mutlak. Ya, secara mutlak dilarang, tidak boleh melakukan ya sholat di waktu-waktu yang terlarang yang tadi sudah kita sebutkan. Sama saja apakah sholat tersebut yang memiliki sebab ataukah yang tidak memiliki sebab. Yang kedua, adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan ada satu riwayat dari
ulama yang bermadzhab Hambali, dan ini yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, yaitu diperbolehkannya sholat di waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan ya sholat yang memiliki sebab, ya sholat yang dzawil asbab. Nah, pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat dan yang sahih, dan ini selain merupakan pendapatnya para ulama yang bermadzhab Syafi'i, diperkuat oleh Imam Taqiyuddin, dan juga dipilih oleh para ulama yang hidup di abad ini yang merupakan guru-guru dari para penulis. Dan ini pula yang difatwakan ataupun yang dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, komisi tetap untuk pembahasan ilmiah dan pemberian fatwa yang ada di Saudi Arabia, di mana mereka mengatakan pendapat yang rajih yang kuat dari pendapat para ulama bahwa sholat yang memiliki sebab seperti apa ya, sholat yang disebut memiliki sebab itu seperti sholat tahiyatul masjid. Kenapa orang itu sholat? Karena ingin memuliakan masjid. Kemudian sholat 2 rakaat seusai menjalankan tawaf yang dilakukan ya idealnya di belakang makom Ibrahim. Kenapa melakukan sholat? Karena usai melakukan tawaf. Kemudian 2 rakaat syukurul wudu, yaitu seseorang yang sholat karena dia usai melakukan wudu, maka dia berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk berwudu, maka sholat syukurul wudu. Kemudian sholat untuk mayit. Kenapa sholat? Karena ada orang meninggal. Maka sholat-sholat tersebut dianjurkan secara mutlak. Termasuk diantaranya adalah di waktu-waktu terlarangnya untuk melakukan sholat, maka di sana tetap diperkenankan untuk melakukan sholat. Namun seandainya hendak menggabungkan hadis-hadis yang ada, maka kemudian tidak melakukan di waktu-waktu yang terlarang, itu juga diperbolehkan. Dan kalau melakukannya ini dalam rangka untuk al-khuruj anil khilaf, maka ini sesuatu yang utama. Nah, kemudian terlarangnya melakukan sholat di waktu-waktu terlarang itu apakah berkaitan dengan melakukan sholatnya ataupun berkaitan dengan waktunya? Ya, berkaitan dengan waktunya. Para ahli fikih telah bersepakat bahasanya larangan untuk melakukan sholat setelah asar. Ini maksudnya melakukan sholat setelah asar, misalnya begini, saya sudah sholat asar, namun ini masih di waktu asar sampai maghrib. Nah, bagi saya yang sudah melakukan sholat asar itu tidak boleh melakukan sholat sunnah tadi, melakukan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Tapi kalau sholat sunnahnya itu seperti sholat untuk syukur wudu, maka boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya. Maka barang siapa yang belum sholat asar misalnya, meskipun jamaah sudah melakukan sholat, ya, jamaah masjid sudah melakukan sholat asar, namun bagi orang yang belum sholat asar ya tidak mengapa, dia bahkan tetap harus sholat asar, ya, dia tetap harus sholat asar. Dan bahkan dia boleh seandainya ingin melakukan sholat asar terlebih sholat sunnah sebelum sholat asar. Misalnya dia ingin melakukan sholat syukur wudu dulu, maka boleh.
Namun bagi orang yang sudah menunaikan sholat asar, dia setelah itu tidak boleh melakukan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Adapun larangan setelah fajar ini berkaitan dengan munculnya fajar. Ini menurut pendapat Hanafiyah, itu para ulama yang bermadzhab Hanafi. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, Hambali menyatakan bahasanya larangan itu adalah berkaitan dengan melakukan sholatnya, bukan semata-mata munculnya fajar. Demikian juga sholat asar, ya, sebagaimana sholat asar. Dan ini yang dipilih juga oleh Al-Imam Taqiyuddin bin Taimiyah. Nah, yang sahih, yang benar dari dua pendapat ini adalah ya apa yang menjadi pendapatnya Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ya, bahwasanya larangan sholat di waktu tersebut bukan semata-mata waktunya, namun bagi orang yang sudah melakukan sholat. Ya, tadi contohnya, saya sudah sholat asar, maka setelahnya saya tidak boleh melakukan sholat sunnah. Demikian juga saya sudah sholat subuh, maka setelahnya saya tidak boleh melakukan sholat sunnah kecuali yang sholatnya itu dzawil asbab. Ya, sholat itu dilakukan karena adanya sebab. Jadi apa? Ini tolong untuk bisa diingat-ingat. Apa itu sholat yang dzawatil asbab? Tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, kemudian syukrul wudu, sholat seusai melakukan tawaf, kemudian sholat jenazah. Nah, itu namanya sholat dzawil asbab. Taib. Hukum sholat 2 rakaat seusai wudu setelah sholat asar dan 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum sholat maghrib di hari Jumat. Apabila seseorang berwudu dalam rangka wudunya itu supaya dia bisa melakukan sholat 2 rakaat dan ingin melakukannya di waktu yang terlarang tadi, maka fala yajuz, tidak boleh. Jadi sengaja dia berwudunya itu supaya apa? Bisa melakukan sholat di waktu yang terlarang. Ya li'annahu ta'ammada shalah fi awqatin nahyi, karena dia menyengaja untuk melakukan sholat di waktu yang terlarang. Namun jika seorang itu dia berwudu dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib misalnya, cuman di situ memang belum masuk waktu maghrib, dia masih di waktu menjelang maghrib, ya pokoknya habis asar, ya habis asar sebelum datangnya maghrib, ya dia berwudu dalam rangka untuk menunaikan sholat maghrib. Kemudian dia setelah itu sholat 2 rakaat, maka tidak mengapa. Kenapa? Dia melakukan sholatnya itu murni karena setelah berwudu, bukan niat sholat kemudian wudu dulu. Nah, ini harus bisa dibedakan. Bisa dipahami ya? Jadi misalnya gini, saya sengaja supaya saya bisa sholat 2 rakaat, saya wudu dulu. Nah, kalau sengaja semacam itu maka tidak boleh. Namun kalau saya ingin sholat maghrib, karena saya masuk ke dalam masjid, setelah saya berwudu, kemudian saya ingin syukur wudu, maka ini boleh. Sama saja juga misalnya habis subuh, begitu. Kemudian apabila seseorang dia masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid, setelah ataupun di waktu-waktu yang terlarang, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya hari Jumat, ya hari Jumat itu kan biasanya kaum muslimin yang memang dianjurkan ya untuk bersegera menuju ke masjid. Jadi orang yang awal-awal masuk ke masjid di hari Jumat itu seperti orang yang dia berkorban sapi. Ya.
Kemudian yang setelahnya, kloter yang setelahnya itu seperti orang yang berkorban kambing. Setelahnya lagi seperti orang yang berkorban ayam. Setelahnya lagi seperti orang yang bersedekah telur. Maka di hari Jumat itu memang dianjurkan untuk berpagi-pagi menuju ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Namun kalau di tempat kita ya rata-rata menjelang datangnya khatib, menjelang datangnya khatib. Padahal mulai waktu duha itu sudah dianjurkan. Nah, seandainya seseorang di hari Jumat tersebut dia datang ke masjid, kemudian pas matahari di tengah, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh nggak? Boleh. Ya, jawabnya adalah boleh, bahkan meskipun juga ketika itu khatib sedang berkhutbah. Pernah datang di masa Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang ketika itu datang di hari Jumat dan Rasulullah pas sedang memberikan khutbahnya. Maka Rasulullah tanya, as-shalaita rakaatain ataupun atarka rakaatain, raka'ta rakaatain. Apakah kamu sudah rukuk 2 rakaat? Maksudnya sudah sholat 2 rakaat. Sahabat tadi mengatakan belum. Rasulullah kemudian mengatakan kum, berdirilah dan sholli rakaatain. Sholatlah 2 rakaat. Itu sholat yang dhabil asbab. Nah, maka juga di hari Jumat di sore hari pada asar itu ada waktu yang mulia. Ya, ada waktu yang mulia yang kata Rasulullah SAW, inna fil jum'ati la sa'ah. Sesungguhnya dari Jumat itu sungguh ada waktu. La yuwafiquhal muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang muslim bertepatan ketika itu dengan melakukan sholat dan memohon kepada Allah kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan apa yang dimintanya. Maka para ulama juga berbeda pendapat tentang sa'ah, waktu yang mustajab berdoa dari Jumat itu. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbahnya imam, ada yang mengatakan di antaranya adalah setelah asar hingga terbenamnya matahari di hari Jumat. Di antara pendapat yang paling kuat adalah yaitu waktu yang ada setelah asar hingga menjelang tenggelamnya matahari di hari Jumat. Nah, ini kemuliaan seseorang yang dia masuk ke masjid tadi, ya, dalam rangka untuk menunaikan ataupun menunggu datangnya waktu maghrib dan ingin sholat maghrib, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sesuatu yang diperbolehkan. Tapi kemudian kita masuk kepada sholat jamaah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ya, sholat jamaah dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, keutamaan sholat berjamaah. Ada beberapa nas yang menginformasikan kepada kita tentang diantara keutamaan sholat jamaah. Ya, ini hanya sebagian, karena kalau mau yang lengkap ada buku khusus yang membahas masalah hukum-hukum sholat berjamaah dan keutamaannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 25 darajatan." Ya, di riwayat Imam Bukhari, sholat dengan berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian sebanyak 25 derajat.
Yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajatan." Salat dengan berjamaah itu lebih utama ketimbang salat sendirian dengan 27 derajat. Ya, satunya mengatakan 25, satunya mengatakan 27. Ya, sama-sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun yang kedua ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu illa ayyastahamu alaihi lastahamu." Seandainya manusia itu mengetahui tentang keutamaan mendatangi panggilan, itu panggilan adzan, dan kemudian keutamaan juga shaf yang di depan, ya, shaf yang awal, kemudian dia tidaklah bisa mendatanginya kecuali harus dengan berundi, ya harus dengan berundi, pakai undian itu, niscaya mereka pun akan rela meskipun harus diundi. Jadi seandainya kita itu mengetahui secara visual, ya, tentang keutamaan ganjaran yang ada bagi orang yang bersegera mendatangi panggilan adzan, dan kemudian keutamaan sholat di shaf bagian depan, dan tidaklah bisa kita mendapatkannya, mendatanginya kecuali harus berundi, maka itu pun akan kita lakukan. Walau ya'lamuna ma fit takhjir lastabaku ilaihi. Dan seandainya manusia itu mengetahui tentang keutamaan ganjaran mensegerakan, ya, untuk melakukan ataupun untuk mendatangi sholat tersebut, lastabaku ilaihi, saya mereka siap untuk berlomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atauhuma walau habwan. Dan seandainya manusia itu mengetahui tentang keutamaan sholat atamah, itu sholat isya, was-subhi dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meski harus dengan merangkak. Ya. Namun karena manusia itu tidak ngerti, berbeda, karena ya kita tidak bisa kita pungkiri, ya, kita itu lebih tertarik dengan sesuatu yang sifatnya itu adalah fisik, sesuatu yang sifatnya itu adalah indrawi, entah bisa dilihat langsung ataupun bisa diraba, ya, disentuh, gitu ya, dicium, ini baunya kayak demikian. Nah, manusia biasanya lebih suka dengan yang itu. Nah, seandainya ganjaran terhadap beberapa amal soleh tadi itu diwujudkan dengan seperti itu, tentu kita akan siap berlomba-lomba, akan cepet-cepetan kita. Bahkan seandainya harus berundi pun kita siap untuk ikut undian. Namun memang tidak Allah tampakkan. Nah, ini sebagai ujian bagi kita semuanya. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mohon maaf ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laili kullahu. Qama al-laila kullahu." Barang siapa yang sholat isya, yaitu sholat isya yang akhir, ya, karena maghrib itu juga terkadang disebut dengan isya. Nah, di sini maksudnya isya dalam kamus kita
Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri sholat selama separuh malam. Dan barang siapa dia kemudian sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat seluruh malam. Ya, seluruh malam. Nah, ini pun Masya Allah ya, ganjarannya luar biasa. Nah, maka dari sini kita faham, ya, bahasanya begitu mulianya, begitu agungnya ya sholat fardu, dan kita lakukan dengan berjamaah, yang itu merupakan satu di antara syiar-syiar Islam. Seandainya ada seseorang yang dia tinggal di satu kampung kemudian tidak melakukan sholat berjamaah, maka mereka kutiru diperangi, ya, karena meninggalkan sholat jamaah tersebut. Demikian juga seandainya ada orang-orang yang tinggal di satu lingkungan, satu distrik yang jauh dari perkampungan, ya, maka mereka pun dipaksa untuk bisa melakukan sholat fardu dengan berjamaah, sebagaimana yang pernah disarankan kepada sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum yang dulu pernah kita sampaikan. Ya, beliau awalnya meminta izin kepada Rasulullah ya untuk tidak hadir sholat jamaah karena beliau buta dan tidak ada orang yang menuntunnya menuju ke masjid. Awalnya Rasulullah mengatakan, ya tidak apa-apa, kamu dapat dispensasi. Namun ketika beliau beranjak untuk meninggalkan Rasulullah, maka Rasulullah memanggil kembali, ya Abdullah, wahai Abdullah, hatas mau nidak, apakah engkau mendengarkan adanya nidak panggilan adzan? Maka Abdullah pun mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah. Idan ajib, ya kalau begitu maka penuhilah panggilan tersebut. Ini jauh, harus melewati semak-semak dan yang lainnya. Namun yang buta pun ternyata diperintahkan, apalagi kemudian kita yang waras, ya, yang sehat, tentu lebih diperintahkan lagi. Kemudian yang kedua, hukmu sholatil jamaah, yaitu hukum sholat jamaah. Berbeda pendapat antara satu dan yang lain, ya, para ahli fikih tentang hukum sholat berjamaah. Ini terbagi menjadi 4 pendapat. Yang pertama, bahwa sholat jamaah itu merupakan fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melakukan sholat dengan berjamaah, maka kaum muslimin yang lain tidak berdosa. Namun kalau tidak ada sama sekali yang sholat berjamaah di satu kampung misalnya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Yang ini merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan demikian pula pendapatnya para mayoritas para ulama, ya, zaman dahulu dari kalangan para sahabat Imam Syafi'i. Jadi para ulama yang merupakan para sahabatnya Imam Syafi'i itu juga berpendapat demikian. Dan juga yang berpendapat demikian adalah para ulama yang bermadzhab Hanafi dan juga Maliki. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Sahih Bukhari, yaitu di dalam kitab Fathul Bari. Pendapat yang kedua, bahasanya sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah namun sangat ditekankan. Dan ini merupakan mazhab Hanafi, yang merupakan mazhab Hanafi, dan juga merupakan mazhab Maliki. Dan ini pula yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yaitu penulis kitab Nailul Autar. Kemudian pendapat yang ketiga,
bahwasanya sholat berjamaah itu merupakan syartun li sihhatis sholat, merupakan syarat sahnya sholat. Artinya begini, misalnya sholat maghrib, kalau ada orang yang sholat maghrib sendirian, maka sholatnya tidak sah. Kapan sholatnya sah? Kalau dia sholatnya dengan berjamaah. Ini pendapat yang lumayan berat ini. Dan ini termasuk wajib ain. Jadi pendapat yang ketiga ini bukan lagi mengatakan wajib kifayah, namun ini wajib ain. Ini setiap kita kaum muslimin. Kecuali kalau ada ulur, kecuali ada alasan, kecuali ada dispensasi. Dan ini yang dipilih oleh sebagian para ulama, ya, seperti Ibnul Qayyim, kemudian juga disampaikan oleh Al-Imam As-Subki dari Ibnu Khuzaimah. Ya, Ibnu Khuzaimah juga salah seorang ulama muhaddis. Ya, beliau berpendapat juga demikian. Dan ini merupakan pendapat para ulama al-Zahiri. Ya, para ulama al-Zahiri berpendapat demikian, bahwasanya jamaah itu berjamaah itu merupakan sahnya sholat, merupakan syarat sahnya sholat. Kalau tidak ada dispensasi, orang sholatnya sendirian, sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat, bahwasanya sholat berjamaah itu merupakan fardu ain. Merupakan fardu ain. Bedanya dengan yang ketiga, meskipun itu fardu ain, namun bukan menjadi syarat sahnya sholat. Artinya, seandainya ada orang yang sholat sendirian, tidak berjamaah, sholatnya tetap sah. Cuman dia berdosa karena tidak berjamaah. Jadi berdosanya karena tidak berjamaah, ya, bukan karena sholatnya tidak sah, ya, karena tidak berjamaah. Dan ini merupakan mazhabnya Hambali. Dan demikian juga yang menjadi pendapat dari beberapa ulama di zaman dahulu, yaitu para ulama ahli hadis. Jadi kebanyakan para ulama ahli hadis dari kalangan para sahabat tabi'i, kemudian tabi'i sampai dengan zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, maka kebanyakan mereka berpendapat bahwasanya sholat berjamaah bagi lelaki itu hukumnya adalah wajib, namun bukan menjadi syarat sahnya sholat. Dan ini pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, komisi tetap ya untuk pembahasan ilmiah dan pemberian fatwa yang ada di Saudi Arabia. Dan ini pula yang dipilih oleh para penulis. Ini yang dipilih oleh para penulis. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat jamaah, ya, dia berdosa. Namun sholatnya sah. Dia ada berapa pendapat tadi? Ada 4 pendapat. Fardu kifayah ini mazhabnya Syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat mayoritas dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Dan ini juga ada pendapat dari para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Maliki, ya, yang menyatakan bahwasanya sholat berjamaah bagi lelaki itu hukumnya adalah wajib kifayah. Pendapat yang kedua, sunnah namun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini merupakan madzhab Hanafi, Maliki, dan yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Oh ya, sedikit tambahan. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, barang siapa yang mendengarkan adzan dan dia mampu untuk mendatangi adzan tersebut, dan dia tidak sholat berjamaah padahal tidak ada udzur, wahwa asimun, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa.
Dan yang ketiga adalah madzhab Dhahiri, yang ini pendapatnya bahwasanya sholat berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Kayak misalnya ini nanti sholat isya, ya, dengan kita berjamaah maka sholatnya menjadi sah. Namun kalau orang dia sholatnya sendirian, padahal tidak ada dispensasi, tidak ada udzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan jamaah, dia sholat sendiri maka sholatnya tidak sah. Dan yang pendapat yang keempat, ini yang dipilih oleh para penulis, bahwa sholat jamaah hukumnya adalah wajib, namun bukan merupakan syarat sahnya sholat. Ini perbedaannya dengan pendapat yang ketiga. Di antara dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran Karim tentang wajibnya sholat berjamaah. Ini saya meneruskan pendapatnya para penulis. Bagi panjenengan yang mau memilih, saya lebih senang sunnah muakkadah, ya monggo, ini juga ada pendahulunya. Yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, ya monggo. Namun yang ini merupakan pendapat Syafi'i, orang yang meskipun fardu kifayah kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak berdosa. Namun kalau tidak melakukannya, tidak punya udzur, dia pun juga berdosa, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum maka wal ya'khudhu aslihatahum. Surat An-Nisa ayat ke-102. Apabila engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka dalam kondisi perang, maka tunaikanlah, tegakkanlah sholat untuk mereka. Ya. Dan hendaklah sekelompok orang itu berdiri bersamamu untuk melakukan sholat, ya, 1 rakaat yang pertama, dan tetap dalam keadaan membawa senjata. Jadi ini misalnya begini, ini imam, sini makmum, ini ada makmum lagi, ya, ada makmum. Ini deretan makmum, ini deretan makmum. Maka pertama imam itu berdiri dengan shop yang ada di belakangnya untuk melakukan sholat. Tinggal ini nanti musuh di mana. Kalau musuhnya di sana, maka shop yang kedua ini menghadap ke arah sana untuk jaga-jaga. Nanti di rakaat yang kedua ini mundur. Yang semula di awal dia mundur, kemudian yang semula di belakang maju untuk sholat bersama dengan Rasulullah, yang satunya kemudian jaga-jaga. Ketika imamnya rampung, maka kemudian masing-masing ini merampungkan, menyelesaikan kekurangan yang ada. Namun sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan kalau yang imamnya rampung maka semuanya juga ikut rampung. Jadi masing-masing cuma sholat 1 rakaat. Ini ada pendapat yang demikian. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Taib, kita lanjutkan sedikit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Adapun dalil yang kedua tentang wajibnya sholat berjamaah, ataupun penjelasan lebih dahulu dari ayat yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan sholat di saat mereka sedang ketakutan, yaitu dalam keadaan peperangan, maka di waktu yang aman, di selain peperangan tentu lebih keras perintahnya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrukain. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk, yaitu orang-orang yang berkumpul untuk menunaikan rukuk, maka ini adalah perintah untuk menegakkan sholat jamaah. Nah, di sini meskipun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagian daripada sholat itu sendiri,
warka'u marraki'in. Karena terkadang memang menyebutkan satu perbuatan tertentu itu hanya dengan menyebutkan bagiannya. Dan ini biasa baik di dalam bahasa Arab ataupun juga di dalam bahasa Indonesia. Satu contoh, si fulan kok tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah kemudian kalau dia datang batang hidungnya tok itu ya, apakah itu yang dimaksud? Tentu jawabnya adalah tidak. Demikian juga di antara bagian sholat itu adalah rukuk. Contoh yang lain, menunaikan ibadah haji, kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Ya, menunaikan ibadah haji itu adalah di Arafah. Itu hanya disebutkan Arafahnya saja, padahal ibadah haji itu kan macam-macam. Ini biasa. Maka di dalam ayat ini menunjukkan diperintahkannya menunaikan sholat berjamaah. Adapun dalil-dalil yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW adalah yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh aku telah bertekad untuk memerintahkan kepada manusia untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku akan memerintahkan kepada seseorang untuk mengumandangkan adzan. Kemudian aku memerintahkan kepada seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku akan berbalik mencari orang-orang yang tidak melakukan sholat jamaah dan aku hendak membakar rumah mereka. Ini dalil ini dipakai baik oleh orang yang mewajibkan sholat jamaah ataupun juga dipakai oleh orang yang mensunah muakkadkan sholat jamaah. Jadi satu dalil dipahami berbeda. Yang mengatakan itu bukan merupakan kewajiban, buktinya apa? Rasulullah kan bertekad belum melakukan. Kemudian yang mengatakan wajib, sesuatu yang ada ancamannya, karena meninggalkan, berarti itu adalah sebuah kewajiban. Jadi masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Maka hadis ini tampak sekali tentang penunjukannya bahasanya sholat jamaah itu merupakan fardu ain dan bukanlah sunnah. Ini menurut para penulis. Kenapa? Karena seandainya itu sunnah, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberikan ancaman sebagaimana di dalam hadis tadi, yaitu membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ada seseorang buta yang mendatangi Nabi SAW, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada satupun penuntunku untuk menuntun ke masjid. Maka dia pun meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan keringanan kepada dirinya untuk sholat di rumahnya. Maka Rasulullah pun awalnya memberikan keringanan. Nah, tatkala dia hendak meninggalkan Rasulullah, maka Rasulullah memanggil, hal tasma'un nida bis shalah, apakah kamu mendengarkan panggilan sholat? Faqala na'am, maka Abdullah ibnu Maktum mengatakan, iya Rasulullah. Qal fa'ajib, kalau begitu penuhilah ataupun datangilah adzan tersebut. Dan bentuk pendalilannya bahasanya Nabi SAW tidak memberikan keringanan kepada orang yang buta untuk meninggalkan sholat jamaah di masjid ataupun di tempat-tempat yang memang dikumandangkan adzan. Padahal layaklah beliau untuk mendapatkan dispensasi. Nah, ketika Rasulullah SAW kepada orang yang buta pun tidak memberikan dispensasi, apalagi kemudian kepada orang yang waras, tentu ini tidak ada dispensasi bagi mereka. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih beliau dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di satu kampung, atau bahkan dia 3 orang yang nomaden, dan tidaklah ditegakkan pada mereka sholat jamaah kecuali syaitan itu akan menguasai mereka.
maka wajib bagi Anda untuk mendatangi sholat jamaah. Karena sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang tersesat. Bentuk pendalilan dari hadis ini bahasanya meninggalkan sholat jamaah itu merupakan sebab syaitan itu menguasai manusia. Sementara kita semuanya diperintahkan untuk memusuhi syaitan. Bukan malah kemudian takluk kepada penguasaan syaitan. Seandainya sholat jamaah itu merupakan sesuatu yang hukumnya sunnah, tentu ancaman syaitan akan menguasai kepada orang yang meninggalkan sholat jamaah tidaklah akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah beberapa dalil yang disampaikan oleh para penulis yang mereka memilih tentang wajibnya sholat berjamaah bagi kaum lelaki di masjid ataupun di tempat-tempat ditegakkannya sholat jamaah, dan bukan merupakan sunnah atau juga bukan merupakan wajib namun kifayah. Namun wajibnya adalah wajib ain. Demikian, masih ada beberapa menit, barangkali ada diskusi yang ingin kita sampaikan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udzur yang mudah misalnya jenengan sudah mau siap-siap, sudah wudhu, mau berangkat ke masjid, tiba-tiba kebelet dan harus ke belakang. Dan ternyata rampung dari belakang, jamaah sudah rampung, ini di antara udzur. Ataupun sakit, sakit sehingga tidaklah kita bisa untuk menghadiri jamaah. Namun kalau sakitnya tidak serius, tidak menular juga, maka kita tetap melakukan sholat berjamaah. Hingga di masa Rasulullah SAW itu ada seseorang yang dia sakit, tidak bisa jalan. Hingga ada 2 orang yang memapah kiri dan kanan, digendong, kemudian dia didudukkan di masjid untuk sholat jamaah. Ini ta'awun mereka, tolong menolong mereka di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan kita sedang ada di perjalanan, kemudian kok tanggung, kita misalnya mau cari masjid yang representatif untuk kebetulan bak mobil misalnya, ya mungkin kita bisa mengira-ira lah. Oh, kira-kira ini sekarang jam sekian, nanti sampai sana itu butuh waktu sekian menit. Bisa diperkirakan semacam itu. Kecuali kalau memang safar itu namanya adalah rukhsah. Adalah rukhsah kalau safar. Namun ini yang ditanyakan tadi kalau ya misalnya sekedar mau ke UGM lah gitu ya. Bisa diperkirakan lah. Pak Farid misalnya, ini bisa diperkirakan sini UGM berapa menit. Ngaten ya? Mungkin nanti yang lain? Mungkin Pak. Boleh sholat sunat syukur wudu dan sholat sunat satu masjid. Nggih. Dilaksanakan apakah bersamaan dengan satu niat atau masing-masing gitu kan? Masing-masing duluan gitu. Yang sholat tahiyatul masjid itu redaksinya dengan redaksi nakiroh, Pak. Redaksi nakiroh itu kalau di dalam bahasa Arab di antara tandanya adalah adanya tanwin. Ya, adanya tanwin. Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka janganlah duduk hingga dia rukuk 2 kali. Nah, kemudian satunya lagi tadi syukrul wudu. Ya, syukrul wudu. Maka orang yang datang ke masjid dia melakukan sholat apa saja, ya, maka sudah cukup. Sudah cukup. Mau sholat sunnah yang syukrul wudu, ataupun dia datang ke masjid langsung sholat sunnah wajib, bukan sholat sunnah wajib, sholat wajib ya karena sudah masbuk, maka tidak masalah, Pak. Karena apa? Redaksinya tadi dalam bentuk nakiroh. Ya.
yarka' rak'atain, itu nakirah. Maka bentuk yang nakirah ini menunjukkan kepada keumuman. Umum sholat apa saja sudah bisa mewakili menjadi sholat tahiyatul masjid. Sudah namanya memuliakan, menghormati masjid. Nah kalau dia sholat niatnya syukur wudhu plus niat juga tahiyatul masjid, semoga ganjarannya menjadi bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Pak. Iya. Oh nggih ya. Taib. Salat tobat sama duha. Baik. Yang pertama istilah sepenggalahan tombak ini sering sekali digunakan oleh para ahli fikih. Ya kita kira-kira mengukur wah ini sudah ada sepenggalan tombak, padahal kita jauh ya. Kalau didekati udah seberapa tinggi? Ya kira-kira Pak, oh ini sudah sepenggalan tombak udah. Intinya sebenarnya matahari sudah sempurna terbit, sudah mulai meninggi lah, udah mulai meninggi sedikit lah, itu udah boleh untuk melakukan sholat. Tapi kalau yang tidak boleh kan pas gitu ya, jadi pas masih dalam proses progres terbitnya itu yang tidak boleh. Tapi kalau udah berpisah dari ufuk, udah naik dikit maka sudah boleh. Nah kemudian sholat duha dan sholat taubat, apakah dia termasuk sholat yang muqayyad itu ya, yang tidak dawil asbab, yang tidak memiliki sebab, maka dia termasuk yang mutlak Pak. Ya, termasuk sholat yang mutlak. Dan kalau namanya duha kan memang berarti sholatnya di waktu duha Pak. Jadi dia kenapa dikatakan sholat duha? Karena sholat mutlak yang dilakukan di waktu duha. Maka kemudian untuk memudahkan dinamakan sholat duha. Dan waktu duha itu mulai sejak tadi matahari sudah naik dari ufuknya, udah betul-betul berpisah sampai menjelang matahari di tengah-tengah, ya sampai menjelang matahari di tengah-tengah. Itulah waktu duha. Dan juga waktu sholat untuk taubat ya. Sholat taubat itu karena dia termasuk sholat mutlak, maka jangan dilakukan di waktu yang terlarang. Maka ini muadzin sudah siap-siap untuk qomat nih. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Kita sudah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.